tindakan yang tepat deh. Iya. Kalau begitu biar saya yang panggil dokter ya. Iya. Ada dua pasien gawat. Di mana? Di GR. Ayo kita kesana sekarang. Dok, ada dua pasien. Pasien satu Tuan R, umurnya 25 tahun, dia mengalami pendarahan hebat di kepalanya akibat kecelakaan. Sekarang tekanan darahnya sangat rendah dan dia membutuhkan transfusi. Sedangkan pasien dua, Nyonya N, umurnya 75 tahun, dia mengalami kolaps di dalam ambulan dan nadinya berhenti. Dok, kita kekurangan tenaga, kita nggak bisa tangani keduanya sekaligus. Bagaimana ini? Tapi jika kita tidak menangani Nyonya N, dia akan kehilangan nyawa dalam beberapa menit. Sedangkan Tuan R juga kritis. Kalau kita tidak hentikan pendarahannya, dia akan kehilangan nyawa juga. Apa kita tidak bisa bagi tugas? 3 orang ke Nyonya E dan lainnya ke Tuan E. Kita tidak bisa bagi tenaga, fokus kita kan bekerja. Setidaknya ada satu pasien yang kita selamatkan. Koas ada beratnya, kita lihat saja mana pasien yang lebih darurat. Oke, Giska sama Vera, ikut saya. Kita tangani pasien yang jatuh. Waktu kita nggak banyak. Kalian bertiga pantau pasien yang kecelakaan. Baik, Dok. Ibu. Gimana Su? Gimana ibu saya Su? Kas, kami akan melakukan tindakan kompresi dada kepada ibunya karena jantungnya berhenti berdetak. Kami akan mencoba menyelamatkan nyawanya. Apakah kakak mengizinkan untuk melanjutkan tindakan ini? Lakukan apapun Su, lakukan supaya ibu saya selamat. Saya setuju. Baik kak. Dok, keluarga pasien sudah mengizinkan untuk dilakukan RJP. Oke, kita lakukan RJP segera. Pasien sudah mulai kritis. Tolong ambilkan LSP dan ambubek. Baik dok. Ayo kita ke posisi. Dok, ini LSP dan ambubek sudah ada. Oke, baik, langsung gitu. Giska, mulai kompresi dada. Vera, siapkan ventilasi. Kompresi mulai. Vera, siapa oksigen? Siap dok. Satu, dua, tiga, empat. Dok. Saya cek irama jantung dulu. Irama jantungnya sinus. Segera bawa dia ke ICU. Tarik. Ayo. Sus, saya Rizky, bentar ya, saya cek dulu. Oh, ada di IGD ya. IGD-nya mana Sus? Sebelah sini. Udah, makasih ya Sus. Sus, kakak saya kemana Sus? Siapa namanya? Rizky. Oh iya, ada, balik-balik ke saya. Kakak saya kenapa? Ibu, kakaknya mengalami kecelakaan, tetapi kami sedang melakukan tindakan semaksimal mungkin. Ibu mohon bersabar ya. Tolong selamatin kakak saya ya Sus. Tapi Ibu tunggu dulu di ruang tunggu ya, Ibu. Baik, Sus. Dok, transfusinya berjalan dengan lancar, tetapi tekanan darah pasien semakin menurun. Oke, kita siapkan operasinya sekarang. Tolong siapkan alat operasi. Kamu bantu saya untuk stabilkan pasien. Kamu tolong pindahkan pasien. Siap, Dok. Baik dok, volume cairan harus tetap terjaga.
pilihan Bu. Jadi Bu tenang aja ya. Sudah, makasih ya dok. Ya. Pengamat etika. Keputusan untuk memprioritaskan salah satu pasien mencerminkan prinsip just eyes. Tim medis harus mempertimbangkan sumber daya yang terbatas secara adil. Dalam situasi ini, mereka mengutamakan pasien dengan peluang lebih besar untuk selamat dalam jangka waktu singkat. Ini adalah contoh penerapan keadilan dalam praktik medis. Ketika perawat meminta izin keluarga pasien 2 untuk melakukan tindakan RJP, prinsip autonomi dihormati. Keluarga diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang jelas dan transparan. Prinsip confidentiality juga dijaga, karena informasi yang diberikan hanya disampaikan kepada keluarga terdekat yang memiliki hak mengetahui kondisi pasien. Tindakan RJP mencerminkan prinsip beneficence, di mana tim medis berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan nyawa pasien. Prinsip non-maleficence juga dijunjung tinggi, karena tindakan yang diambil bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Meskipun ada risiko tindakan invasif, hal ini menunjukkan keseimbangan antara memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Setelah menyelamatkan pasien 2, tim menunjukkan penerapan beneficence dengan segera beralih ke pasien 1 yang juga dalam kondisi kritis. Just eyes kembali terlihat dalam pembagian tugas yang memungkinkan kedua pasien menerima perhatian sesuai kebutuhan mereka. Upaya ini mencerminkan komitmen tim untuk memberikan perawatan terbaik kepada semua pasien. Ketika dokter memberikan informasi tentang kondisi pasien 1, prinsip confidentiality menjadi prioritas. Komunikasi dilakukan dengan jelas untuk mengurangi kecemasan keluarga. Dan informasi hanya disampaikan kepada keluarga yang berhak mengetahuinya. Ini mencerminkan penghormatan terhadap privasi pasien. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil oleh tim medis mencerminkan penerapan prinsip-prinsip etika dasar, seperti beneficence dan just eyes. Dengan sumber daya terbatas, tim memprioritaskan pasien 2 yang mengalami henti jantung karena peluang hidupnya sangat bergantung pada penanganan segera. Namun ini juga merupakan ujian berat bagi prinsip keadilan, di mana pasien 1 harus menunggu meskipun kondisinya kritis. Keputusan ini menyoroti keterangan antara memaksimalkan manfaat beneficence bagi pasien yang lebih membutuhkan perawatan segera dan memastikan bahwa semua pasien diperlakukan secara adil.